Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Desa Perdikan adalah sebuah wilayah desa pada zaman dahulu yang bebas pajak kepada negara dan keraton. Desa diatur sendiri akan tetapi tidak boleh menyimpang dari peraturan keraton. Pada tahun 1912 di Indonesia ada 170 desa perdikan. Di Karisiden Madiun ada 19 desa perdikan. Dan di Kabupaten Ponorogo ada 9 desa perdikan. Kemudian setelah Indonesia merdeka, desa perdikan dihapus pada tahun 1946 dan menjadi desa biasa seperti desa yang lain. Desa Karanggebang berada di sebelah dari Desa Tegalsari dan masih satu kawasan Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Desa Karanggebang masih ada sangkut pautnya dari keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Cerita sejarah Desa Karanggebang menjadi Desa Perdikan adalah sebagai berikut. Dalam rentan tahun 1779 sampai tahun 1862, Pondok Gebang Tinatar Tegalsari dipimpin generasi keempat dari Kiai Ageng Muhammad Besari, yaitu Kiai Hasan Besari. Dalam fase ini, Pondok Gebang Tinatar mencapai puncak kemajuan karena ribuan santri mondok di Tegalsari. Santri-santri ini berasal dari dalam Ponorogo dan luar Ponorogo. Pondok Gebang Tinatar pernah dikabarkan oleh pihak Belanda bahwa pondok ini menjadi pondok dengan fasilitas pendidikan terlengkap pada zamannya. Para santri saling guyub rukun antar sesama, begitu juga Desa Tegalsari, tata tentram, Karto Raharjo. Namun jika ada yang mencuri, hukumannya sangat besar, yaitu dipotong tangannya salah satu. Kabar hukuman tersebut sampai ke telinga Sinuwun Pakubuwono III, Raja Keraton Surakarta yang saat itu membawahi wilayah Ponorogo, yang membuat Kiai Hasan Besari disuruh menghadap ke Keraton Surakarta. Sinuwun Pakubuwono III menjatuhkan hukuman kepada Kiai Hasan Besari dengan pengasingan ke luar Pulau Jawa. Saat Kiai Hasan Besari naik perahu untuk pengasingan, ada kejadian di luar nalar, yaitu perahu tidak bisa berlayar. Namun jika Kiai Hasan Besari turun dari kapal tersebut dapat berlayar. Kejadian tersebut terjadi berulang kali. Melihat kesaktian atau karomah dari Kiai Hasan Besari, pihak Belanda mengembalikan sang Kiai ke Keraton Surakarta. Di dalam keraton, Kiai Hasan Besari dipenjara di dalam Masjid Agung dengan dua tangan sang Kiai dirantai besi. Para santri Tegalsari yang mendengar gurunya tidak jadi dibuang keluar pulau dan dipenjara di dalam keraton segera berbondong-bondong menuju Keraton Surakarta untuk menjenguk sang guru. Setelah bertemu dengan sang guru, para santri menangis melihat kondisi sang guru yang dipasung tangannya.
Para santri pun marah-marah dan akan memberontak ke pihak Keraton Surakarta, namun tidak diberi izin oleh Kiai Hasan Besari. Kemudian ada santri yang bertanya ke Kiai Hasan Besari, "Kiai, panjenengan kok sabar kados mekaten? Lah mbok inggih rantai punika panjenengan damoni mawon rak saged ucul?" Kemudian Kiai Hasan Besari menjawab, "Kawerwana tole, menungso saderma nglakoni. Aku dadi mangkene iki ya saka kersaning Allah. Mengko sing nguculi ya Allah, yen kowe nyuwun ya nyuwuna marang Allah." Mendengar jawaban gurunya, para santri tidak bisa berkata lagi karena jawaban dari gurunya sudah cukup benar. Pada saat tersebut, bersamaan menyambut bulan Maulud, para santri meminta agar sang guru dapat memimpin sholawatan mauludan. Kemudian Kiai Hasan Besari berkata, "Ing kene kang kuwasa ratu, yen kowe arep sholawatan aja ninggal tata krama lan duga prayoga, becik nyuwuna izin marang Sang Nata." Singkat cerita, para santri sudah mendapat izin dari Sinuwun Kiai Hasan Besari memimpin sholawatan maulud di Masjid Agung. Suara Kiai Hasan Besari sangat merdu dan bisa ngombak banyu. Pas tengah malam, suara semakin enak didengar, membuat masyarakat penasaran dan datang ke Masjid Agung. Ada salah satu putri Sinuwun Pakubuwono III yang bernama Raden Ayu Murtosyah, istri Raden Tumenggung Martopuro Bupati Sewu, yang tidak ikut sang suami. Raden Ayu Murtosyah kelayu kapilayu mendengar suara merdu dari Kiai Hasan Besari. Raden Ayu Murtosyah terheran-heran, suara siapa itu? Kok bisa ndudut atiku? Lalu menuju Masjid Agung mencari orang yang suaranya merdu tersebut sampai sholawatan mauludan selesai. Setelah kejadian tersebut, Raden Ayu Murtosyah kepikiran dengan orang yang memimpin sholawatan mauludan tadi. Hatinya berdebar dan kemudian berbicara kepada ayah dan ibunya, memohon dinikahkan dengan orang yang memimpin sholawatan mauludan yang tidak lain adalah Kiai Hasan Besari. Jika keinginannya tidak dituruti, maka Raden Ayu Murtosyah akan bunuh diri. Melihat sang putri tersebut, Sinuwun memanggil Kiai Hasan Besari dan berkata, "Kiai, kaluputanmu wis ingsun paringi pangapura. Kejaba iku, iki ingsun paringi triman putri tetepa dadi garwamu." Kemudian Kiai Hasan Besari menjawab, "Gusti pepunden kula, kawula punika namung jejer. Kiai mulang muruk agami, mboten nampi hasil, gek punapa ingkang badhe kawula anggen ngingoni putra paduka?" Raja menjawab, "Aja kuwatir Kiai, kangge ngingoni garwanira sak turun tumurune, sira ingsun paringi lemah cacahe 81 bau." Dengan gembira, Kiai Hasan Besari pamit untuk pulang ke Tegalsari dengan memboyong sang putri didampingi para abdi dalem keraton dan santri Tegalsari. Rakyat dan santri Tegalsari senang dengan kepulangan sang kiai dengan menyambutnya menggunakan bujana Ondrowino. Sejak kejadian tersebut, Kiai Hasan Besari berubah sebutan menjadi Kanjeng Kiai Bagus Hasan Besari. Setelah Raden Ayu Murtosyah mengandung, lalu meminta pindah ke Desa Karanggebang. Kemudian Desa Karanggebang menjadi Desa Perdikan. Hasil pernikahan Kiai Hasan Besari dengan Raden Ayu Murtosyah mempunyai 4 putra-putri, yaitu 1. Raden Mas Ahmad Martodipuro menjadi Wedono di Mauspati. 2. Raden Ajeng Sari Banun menikah dengan Hasan Ripangi Dalem di Karanggebang. 3. Raden Ayu Martorjo di Coper. 4. Raden Mas Lancur Kusen Adipati Cokronegoro I, Bupati Ponorogo yang disebut Gusti Lider. Sumare di Pesarian Purnomosari, belakang Masjid Kauman Kota atau Masjid Agung Ponorogo.
putra pertama Kanjeng Kiai Bagus Hasan Besari dengan Raden Ayu Murtosyah yang bernama Raden Mas Ahmad Martodipuro menjabat Wedana Bupati Mauspati. Raden Mas Ahmad Martodipuro memiliki putra pembarep yang bernama Raden Prawiro Dipuro menjabat Kepala Desa Perdikan Karanggebang. Ketika ada gegeran kampak patik di Bulung, yang bisa nyirep dan menangkap pemberontak adalah Raden Prawiro Dipuro. Berkat jasanya, Raden Prawiro Dipuro mendapat ganjaran bintang perunggu dari pihak Kompeni Belanda. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda.